Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Siapa yang menduga bahwa pidato terakhir Ares setelah mengalahkan Caesar benar-benar bisa menggerakkan hati warga Valhalla? Apa yang dikatakan Ares tidak sepenuhnya salah. Sebagian orang telah menyadari hal tersebut, tapi mereka sulit untuk mengungkapkannya karena takut dengan keluarga kekaisaran. Valhalla benar-benar telah melenceng dari garisnya, dan itu semua dimulai saat putra ke-14 diangkat menjadi kaisar. Dan itulah harga yang harus mereka bayar tak kalah seseorang yang tidak kompeten memimpin mereka. Hingga pada akhirnya sebagian besar warga pun memutuskan untuk membantu pemberontakan Duke of Vieto. Di lain sisi, Count Gomez masih sulit untuk mempercayai apa yang ia lihat. Pertama, pedang terbaik Valhalla dikalahkan oleh Ares. Itu adalah sesuatu yang paling ia takutkan. Tapi yang kedua, lebih mengejutkan lagi. Padahal ia berasumsi jika front utara bisa menahan Roman kurang lebih 12 hari, tapi siapa yang sangka 1 jam saja perbatasan utara sudah ditembus. Dan karena sudah buntu, mau tidak mau ia pun harus berdiskusi kepada saingannya, yaitu Marquis Belvoir, untuk merencanakan langkah selanjutnya. Sesaat setelahnya mereka berdua pun bertemu. Count Gomez menjelaskan situasinya kepada Marquis Belvoir. Tentunya ia juga sangat terkejut dengan apa yang terjadi di perbatasan utara. Bagaimana bisa 100.000 pasukan gabungan Dimitri dan Hector menghancurkan pertahanan dengan sangat mudah? Memang mereka sudah bisa membayangkan bahwa front utara tidak akan bisa bertahan melawan Dimitri yang bahkan bisa menghabisi 300.000 pasukan Kronos serta mengalahkan penyihir lingkaran ke-8. Tapi 1 jam adalah waktu yang terlalu cepat. Tapi untungnya Marquis Belvoir telah memiliki rencana lainnya. Ia menjelaskan kepada Count Gomez bahwa dirinya telah meminta bantuan kepada Kekaisaran Kronos. Ya, walaupun mereka sedang menjalani gencatan senjata, tapi nantinya Kekaisaran Kronos seolah-olah bertemu dengan tidak sengaja saat mereka melakukan pelatihan. Dan yang terpenting dari itu semua adalah ia tidak yakin jika Roman akan menyerang terus-menerus. Pastinya targetnya hanyalah perbatasan utara, karena inti dari peperangan ini adalah peperangan saudara antara para pejuang Valhalla, yang artinya kemungkinan besar serangan Roman hanyalah untuk pengalihan agar mereka tidak berfokus kepada pemberontakan yang dipimpin oleh Duke of Vieto. Jadi saat ini lebih baik untuk berfokus saja menghancurkan pasukan pemberontakan. Ya, keduanya nampak sangat percaya diri dengan keputusan tersebut. Mereka mulai tenang, tapi sayangnya ketenangan tersebut hanya berjalan sesaat, karena setelahnya seseorang dengan komunikasi sihir pun menemui Marquis Belvoir dengan wajah penuh ketakutan. Dan setelah memberikan komunikasi sihir tersebut, terdengar suara monster. Roman Dimitri benar-benar monster. Lalu suaranya menghilang dan suara Roman pun mulai terdengar. Marquis Belvoir, aku kecewa padamu. Padahal aku telah mengirimkan kepala Count Bragan sebagai hadiah. Tapi kau nampaknya tidak melakukan persiapan dengan benar. Ya, tentunya itu membuat Belvoir kesal karena ia tahu setelahnya pastinya Roman akan mengirimkan kepala Marquis Kellian. Tapi Belvoir berusaha tenang. Lalu ia pun mengancam Roman dengan segala yang ia punya. Dan bahkan secara terang-terangan ia juga mengatakan jika Kronos akan membantu. Tapi Roman tidak peduli.
ia pun berkata bahwa dirinya akan terus maju sampai ke Kaisaran Valhalla meminta maaf atas insiden sebelumnya. Adapun Kronos atau yang lainnya, Roman sama sekali tidak peduli. Yang intinya jika permintaan Roman dipenuhi, ia baru akan kembali atau mengakhiri aksinya tersebut. Panggilan terputus. Marquis Belfier dan juga Count Gomez terdiam. Ia tahu Roman bukanlah sosok yang mengucapkan omong kosong. Jika ia berkata akan terus melanjutkan pertarungan, itu artinya Roman tidak akan berhenti sampai keinginannya terpenuhi. Tapi pertanyaannya, apakah benar Roman akan terus berjuang hanya dengan 100.000 pasukan? Karena jika ia berhasil memasuki ibu kota, pastinya Roman akan dikepung setidaknya oleh 1 juta prajurit. Tapi walau begitu, nampaknya Belfier sama sekali tidak bisa melihat kemungkinan apa yang terjadi ke depannya. Jika dibiarkan, mungkin masalah menjadi lebih runyam. Oleh sebab itulah ia hanya memiliki satu pilihan, yaitu bertemu dengan Kaisar. Beberapa saat setelahnya, setelah mendapatkan informasi dari Marquis Belfier, Kaisar nampak marah. Ia berkata, "Bukankah aku sudah mempercayakan semuanya kepadamu? Tapi jika kau tidak bisa melakukannya, jadi apa gunanya dirimu?" Ya, Marquis Belfier dan juga Count Gomez hanya bisa meminta maaf. Nah, sebenarnya dari awal si Kaisar ini memang sudah membenci penduduk asli Valhalla. Alasannya, sejak pertama kali ia naik, ia langsung dianggap sebagai Kaisar yang membawa perubahan. Tapi perubahan yang buruk, karena setelah Kaisar saat ini diangkat, romansa pejuang di tanah Valhalla mulai memudar, dan itu membuat orang-orang seperti Belfier yang tidak peduli akan akar juga romansa pejuang di Valhalla memiliki kekuasaan. Adapun mereka yang fanatik perlahan disingkirkan ataupun mati. Tapi pada akhirnya Kaisar tetap harus membuat keputusan. Walaupun ia kesal, ia juga tidak ingin menundukkan kepalanya kepada Dimitri. Jadi ia pun memerintahkan Belfier untuk membawa pasukan penuh guna menghancurkan pasukan pemberontak. Barulah setelahnya Kaisar akan mempertimbangkan untuk bernegosiasi dengan Dimitri, dan perintah tersebut pun diterima. Sebenarnya dari awal Belfier tahu jika pastinya Kaisar akan marah, tapi itu juga satu-satunya cara agar ia mendapatkan wewenang untuk memobilisasi pasukan penuh, karena hanya Kaisarlah yang memiliki otoritas tersebut. Di sisi lain, Chris pun bertanya kepada Roman, "Tuan, apakah kau benar akan menjalankan rencana tersebut?" Roman pun menjawab, "Ya, setiap orang tahu bahwa rencana yang disusun Roman sangatlah beresiko, tapi tidak ada yang membantahnya." Alasannya, sejak awal mereka mengikuti Roman, semua rencananya memang benar gila, tapi tidak ada yang gagal. Kevin pun membuka map wilayah Valhalla, dan rencana mereka adalah menargetkan 3 kota penting di Valhalla, yaitu Luenos, Port Bell, dan juga Santino. Itu adalah 3 wilayah strategis yang memiliki gerbang warp untuk menuju ibu kota. Jika ketiganya dihancurkan, pastinya Valhalla tidak akan mengabaikan Dimitri. Dengan begitu, mereka akan teralihkan untuk penyerangan pasukan pemberontak. Dengan begitu, pasukan pemberontak memiliki kesempatan untuk menang. Rencananya memang sederhana, akan tetapi jika dilakukan hanya dengan 100.000 prajurit, itu memiliki resiko yang sangat-sangat tinggi. Apalagi karena ketiganya merupakan kota penting, penjagaannya sangatlah ketat. Tapi karena rencana sudah dibuat, mereka pun hanya bisa maju. Beberapa saat setelahnya, Viscount Luenos diperintahkan untuk mempertahankan gerbang. Sebenarnya ia ingin ikut serta untuk berperang melawan pemberontak, tapi atasan
lebih memilih agar ia menjadi penanggung jawab di wilayah Luenos dan tugasnya sangatlah sederhana, yaitu bertahan atau mengulur waktu pasukan Dimitri. Ya, Valhalla tahu jika mereka tidak akan bisa mengalahkan Dimitri. Jadi ia pun meminta Luenos untuk mengalahkan segala kemampuannya agar memperlambat pergerakan Dimitri. Dan jika berhasil, ia akan mendapatkan hadiah yang besar. Tentunya itu adalah tawaran yang menarik. Beberapa saat setelahnya, Luenos pun melihat pasukan Dimitri mendekat. Tapi anehnya, mereka tidak melakukan pergerakan apapun. 1 hari berlalu dan di hari kedua juga sama. Pasukan Dimitri sama sekali tidak bergerak. Hingga pada akhirnya di hari ketiga malam, Luenos pun ingin beristirahat. Ya, ia sudah tidak sabar untuk menerima hadiah yang besar dari kekaisaran. Tapi tiba-tiba ia mendengar sebuah ledakan. Luenos sempat berpikir apakah pada akhirnya Roman Dimitri memulai pergerakannya, tapi kenapa harus tengah malam? Dan ternyata jawabannya bukan. Seorang prajurit pun menyampaikan laporan, "Tuan, yang diserang bukan wilayah kita, melainkan Port Bell." Itu adalah suatu hal yang mengejutkan. Port Bell berada tepat di belakang Luenos, yang artinya dari awal mereka telah masuk ke dalam rencana Roman Dimitri. Sedikit flashback. Beberapa saat setelah pertemuan Roman dengan Sanchez, Roman pun mulai menyusun rencana, yaitu jika front utara telah jatuh, maka apa yang harus ia lakukan? Tentunya Roman sudah bisa menebak 2 tindakan yang mungkin akan dilakukan oleh Kekaisaran Valhalla. Pertama, mengirimkan pasukan untuk melawannya, atau kedua, mengabaikan Roman dan berfokus kepada pemberontak. Karena jika pasukan pemberontak ditaklukkan, maka semuanya akan sia-sia. Jadi, Roman hanya memiliki satu rencana yang paling pas, yaitu menjatuhkan Luenos, Port Bell, dan juga Santino. Tapi permasalahannya adalah walaupun Roman bisa menghancurkan ketiganya, tapi jika itu dalam waktu seminggu sangatlah sulit. Karena untuk menghancurkan 3 tempat penting tersebut setidaknya membutuhkan waktu 1 bulan. Dan jika 1 bulan, kemungkinan besar pasukan pemberontak telah ditaklukkan. Hingga pada akhirnya Roman pun memutuskan untuk memakai rencana yang sama. Ya, mereka nanti akan berpura-pura membuat camp di depan gerbang Luenos. Dengan begitu mereka akan berfokus kepada pasukan tersebut. Tapi Roman akan menyerang secara gerilya, bukan di Luenos melainkan di Port Bell. Ya, itu adalah rencana hampir sama saat Roman membantai atau menghancurkan Raskal. Tapi permasalahannya tidak mungkin Valhalla tidak mengantisipasi hal tersebut. Jadi walaupun itu adalah rencana yang sama, hasilnya pasti berbeda. Tapi untungnya Roman telah mengantisipasi hal tersebut. Ia pun bertanya kepada Lukas, "Lukas, apakah kau siap untuk menyerang Port Bell?" Dan Lukas pun menjawab, "Ya." Tepat setelah Roman mengikuti festival Valhalla dan Kaisar memerintahkan semua orang untuk membunuhnya, kala itu Roman pun menargetkan Valhalla sebagai musuh. Jadi ia pun memerintahkan Lukas untuk mengirimkan banyak intelijen ke Port Bell. Dengan begitu Roman bisa memanfaatkannya di situasi-situasi tak terduga. Dan ini adalah waktu yang paling tepat di malam ketiga. Pasukan intelijen yang dipimpin oleh Lukas pun mulai bergerak. Mereka melumpuhkan para penjaga lalu membuka gerbang warp. Dan 10.000 pasukan yang dipimpin oleh Roman pun muncul. Mereka membantai setiap prajurit yang ada. Lalu Roman pun membakar wilayah tersebut, sama halnya dengan tragedi Raskal. Tapi sayangnya Valhalla telah mengetahui insiden yang ada di Raskal. Karena api Roman sulit untuk dipadami, mereka pun membuat perangkat sihir
untuk bisa memadamkan api Roman jika saja kejadian seperti Raskal terjadi di wilayah-wilayah Valhalla. Dan ternyata itu berguna. Tapi ternyata itu bukanlah rencana utama Roman. Lagi-lagi itu hanya untuk pengalihan, karena tujuan utamanya adalah menghancurkan gerbang. Ya, di luar gerbang memang memiliki pertahanan sihir yang kuat, tapi tidak dengan di dalam gerbang. Saat pasukan Valhalla sibuk untuk memadamkan api, pasukan Roman pun menghancurkan gerbang Port Bell dari dalam. Dan setelah rencananya berhasil, pasukan Roman Dimitri pun meninggalkan Port Bell. Ya, itu adalah rencana Roman, menghancurkan gerbang. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk mempertahankan Port Bell. Jadi pastinya mereka akan lebih memilih mundur ke Santino daripada menetap di Port Bell yang tidak memiliki gerbang pertahanan. Dengan begitu, Luenos terisolasi. Dan saat itulah Roman memulai serangannya ke wilayah Luenos. Di lain sisi, Duke Vieto, pimpinan pemberontak, setelah mendapatkan kabar terkait pergerakan Roman, harapan memenangkan peperangan pun mulai muncul. Ya, awalnya memang ia agak ragu dengan rencana Roman, yaitu pertama, mengalahkan Caesar dan Alvarez menggunakan Ares. Itu adalah sesuatu yang sulit dipercayai, tapi siapa sangka ternyata itu berhasil. Lalu kedua, menghancurkan perbatasan utara, itu juga bukan hal yang mudah, dan lagi-lagi Roman berhasil. Kala itu Duke Vieto yakin jika ia bisa bertahan setidaknya 1 bulan, maka ia akan memenangkan pertarungan dengan cara menggembor-gembori masyarakat Valhalla. Dengan begitu, dukungan masyarakat akan tertuju kepada dirinya. Tapi ternyata kesenangan tersebut tidak bertahan lama, karena tepat beberapa saat setelahnya ia pun melihat pasukan yang jumlahnya sangat banyak tepat di depan gerbang wilayah Hernard, yang artinya Kaisar telah mengambil keputusan, yaitu mengabaikan perbatasan utara dan mengirim 1 juta pasukan ke Hernard. Kala itu keringat dingin mulai nampak jelas di wajah Duke Vieto, karena jangankan 1 bulan, ia bahkan tidak yakin bisa bertahan 1 minggu melawan para elit yang jumlahnya kurang lebih 1 juta pasukan. Dan perang saudara antara pasukan pemberontak melawan kekaisaran akhirnya benar-benar dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.